Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Fitra Fafiani dengan NIM 25075010 dan rekan saya And me Muhammad Abdul Asih dengan NIM 25075017. Today kami akan membuat tugas video untuk memenuhi salah satu tugas kami di mata kuliah pariwisata With teacher Nurul Inayah Utasuhud SPDI MHUM. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu objek wisata di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di pesisir selatan, yaitu Pulau Mande. Pasti kalau teman-teman mendengar tentang pesisir selatan, yang terbayang adalah hamparan pasir, hamparan laut, dan wisata alamnya yang bagus. Nah, itu juga kami akan membahas tentang wisata Pulau Mande. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu dan kenal tentang Pulau Mande belum nih? Sudah pastilah ya. Kawasan Mande di pesisir selatan Sumatera Barat adalah gugusan pulau seluas 8.000 hektar yang dijuluki Raja Empatnya Sumatera Barat. Sejarah mencakup situs arkeologi laut Perang Dunia Kedua, termasuk bangkai kapal Belanda MV Bulungan yang dibom tahun 1942. Nama Mande berasal dari salah satu kampung yang berada di kawasan tersebut, yaitu Kampung Mande yang terletak di Teluk Cerocok. Menurut legenda dan bahasa lokal, Mande berarti ibu, yang menggambarkan kehangatan dan keindahan alamnya. Perairan Mande kaya akan nilai sejarah karena menjadi lokasi karamnya beberapa kapal Belanda pada masa Perang Dunia Kedua, seperti kabel kargo MV Bulungan Netherlands yang dibom pesawat Jepang pada tahun 1942. Dulunya, kapal bolongan NAB ini sering terlihat di perairan Teluk Mande sebagai kapal transportasi penjabat kolonial Belanda. Kapal bolongan NAB ini bukan korban dari peperangan Indonesia dan Belanda, tapi akibat pertikaian antara Belanda dan Jepang yang saat itu menjadi sekutu Jerman. Beberapa hari sebelum tenggelamnya kapal bolongan ini, terjadi peristiwa tragis yang melibatkan tawanan berkebangsaan Jerman yang didalangi oleh Belanda. Dan atas dasar balas dendam, pihak Jepang yang saat itu menjadi sekutu Jerman menemui kapal bolongan ini di sekitar Teluk Mande. Dan pada akhirnya kapal ini tenggelam setelah dibombardir dari udara oleh pesawat tempur tentara Jepang pada serangan udara 1942. Dan pada akhirnya kapal menjadi peninggalan arkeologi bawah air. Sekarang kapal bolongan NAB menjadi spot diving favorit bagi para penyelam dan turis yang ingin melihat bangkai kapal secara langsung. Selain akses yang dekat, story dan keunikan kapal bolongan ini menjadi daya tarik utama bagi turis untuk berkunjung. Begitu banyak cerita dan mitos di kalangan masyarakat. Semua sirna ketika melihat keindahan arkeologi bawah laut ini. Sebuah benda arkeologi yang akan menjadi saksi sejarah dengan keindahan dan keunikan yang wajib kita jaga, sehingga menjadi wisata yang menarik dan menjadi salah satu aset sejarah bagi kita, bangsa Indonesia. Mande memang bukan gugusan pulau yang besar, tapi menyimpan sejarah dan sepenggal kisah yang bisa disampaikan dan diceritakan ke siapa saja yang ingin mengetahuinya. Kawasan ini mulai dikenal luas sebagai destinasi wisata internasional, terutama dengan investasi di Pulau Cubada. Pada tanggal 10 Oktober 2015, pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai destinasi wisata terpadu. Kawasan Mande meliputi 7 kampung dari 3 negari, dengan ekosistem yang terdiri dari 400 hektar hutan mangrove, terumbu karang, serta pulau-pulau seperti Pulau Teraju, Pulau Setan, dan Pulau Sirojong. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu primadona pariwisata Sumatera Barat yang menggabungkan keindahan perbukitan hijau dan laut yang tenang. Wisata Mande juga menjadi mata pencarian bagi tour guide yang ada di Pulau Mande loh. Untuk teman-teman yang berminat, boleh untuk menaiki kapal-kapal yang telah disediakan oleh tour guide yang ada di Pulau Mande.
nanti teman-teman akan dibawa ke 7 pulau yang ada di Pulau Mande. Nanti jangan lupa ke Puncak Paku juga ya, melihat keindahan Mande dari atas. Kayak gini nih, kayak aku gini, hehehe. Nanti jangan lupa singgah juga ke Pulau Setannya. Naik skiboardnya dulu dan nikmati keindahannya. Arhan aja udah pernah nyoba loh. Lihat nih. Adik dengarkan kini rasa di dalam hati, di dalam hati. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang Pulau Mande. Jika ada dalam penyampaian kami salah-salah kata atau salah penyebutan dan pengucapan, kami minta maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention. See you next time. Dadah.